Wanita ini bernama Oh So-jae. Dia dikenal sebagai pengacara top firma hukum TK. Firma hukum TK dianggap sebagai yang terbaik di Korea. So-jae telah menjalani hidupnya untuk mencapai kesuksesan, akan tetapi karena suatu insiden, tiba-tiba dia ditugaskan bekerja di Universitas Sejong sebagai profesor hukum. So-jae bertemu dengan Gong Chan yang merupakan mahasiswa di universitas tersebut. Gong Chan telah mengalami masa lalu yang menyakitkan, namun dia masih memiliki hati yang hangat. Dia jatuh cinta dengan Profesor Oh So-jae dan dia akan melakukan apa saja untuknya. Sementara itu, Choi Tae-guk adalah direktur firma hukum tempat So-jae bekerja. Dia akan melakukan apa saja untuk memuaskan keinginannya, dengan cara apapun bahkan jika itu ilegal atau tidak bermoral. Lalu, bagaimanakah kisah kehidupan percintaan antara profesor dan mahasiswa ini? Inilah alur cerita drama Why Her episode 1 dan selamat datang di Mo Channel. Cerita berawal ketika Oh So-jae yang dikenal sebagai pengacara top firma hukum TK membantu anggota Dewan Lee In-so yang merupakan calon presiden masa depan saat situasi krisisnya. 그쪽에도 보냈으니 알아들었을 겁니다. 모른 척 허리 굽히고 훈훈하게 마무리하세요. Bakat So-jae juga terlihat di persidangan saat dia membela Hansu Bio, perusahaan biokimia yang dituntut atas polusi udara yang menyebabkan penyakit paru-paru. Dan korbannya adalah seorang anak laki-laki bernama Yang Ji-ho. Dalam persidangan, emosi keluarga korban makin memuncak. Namun, So-jae tetap tenang dan memberikan bukti baru yang menyatakan penyakit tersebut tidak berhubungan dengan kliennya. Tidak hanya itu, So-jae juga memberitahu semua orang mengenai kebenaran Yang Ji-ho yang ternyata adalah anak yang diadopsi saat berumur 5 tahun. Orang tua angkat Ji-ho menganiaya dan memanfaatkan beberapa anak adopsi lain untuk mendapatkan keuntungan kompensasi. Sidang ditutup dengan kemenangan So-jae. So-jae dan perwakilan dari Hansu Bio mengadakan rapat. Sebelum rapat dilaksanakan, So-jae menelpon Direktur Choi untuk mengadukan pengacara Min Yong-bae yang pada saat itu berada di ruang rapat dan mengeluarkannya dari kasus Hansu Bio. 파이어 매각관, 제가 단독으로 하겠습니다. 그래 알았다. So-jae kemudian mengambil alih kasus tersebut dan menyita semua dokumen rahasia perusahaan Hansu Bio untuk dirinya sendiri. Mengetahui hal itu, Direktur Choi dan yang lainnya khawatir dengan semua dokumen yang sekarang berada di tangan So-jae. Kemudian Direktur Choi akhirnya memutuskan untuk mempromosikan So-jae menjadi pengacara mitra pelaksana. Promosi tersebut membuat karir So-jae semakin meroket. Pengacara Min Yong-bae merasa kesal dan iri karena So-jae telah mengambil posisi yang seharusnya dimilikinya. Konflik baru muncul ketika seorang anggota Dewan An Kang-won dilaporkan oleh seorang wanita pekerja bar bernama Park Soo-young dalam kasus pelecehan seksual. So-jae diutus menangani kasus tersebut, dan kebetulan klien itu adalah seorang pria yang sedang dikencaninya dan calon presiden di masa depan. So-jae dan Park Soo-young bersama pengacaranya bertemu untuk membahas perihal kasus tersebut. So-jae memberikan bukti dari dua wanita pekerja bar yang mengatakan bahwa Park Soo-young telah merencanakan menjebak anggota Dewan An Kang-won. So-jae juga mengungkap keluarga Park Soo-young yang ternyata ayahnya adalah pemabuk berat dan ibunya sedang sakit. Saat menghadapi So-jae, siapapun musuhnya pasti akan ketar-ketir dibuatnya. So-jae menjelaskan bahwa di Korea, saat seorang wanita dilecehkan, hukum tidak berada di pihak wanita. Dia juga menjelaskan bahwa Park Soo-young kemungkinan akan menghancurkan hidupnya jika dia melanjutkan kasusnya ke pengadilan. Setelah berjam-jam, So-jae meninggalkan kantor. Saat berjalan keluar gedung, tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang wanita jatuh dan mendarat di atas patung perusahaan. So-jae terkena percikan darah dan segera menyadari bahwa wanita tersebut adalah Park Soo-young. Park Soo-young berlumuran darah dan tewas di tempat. Setelah insiden itu, So-jae mengalami trauma dan dia menjadi topik pemberitaan. Insiden itu pun berpengaruh terhadap reputasinya karena publik menyalahkannya atas meninggalnya Park Soo-young. Park Soo-young pun dinyatakan tewas karena bunuh diri. Rekan-rekan So-jae menyarankan memanfaatkan insiden tersebut untuk mengusir So-jae dari firma hukum TK, karena mereka khawatir So-jae akan menodai citra firma hukum TK yang dikenal bergengsi.
Lalu Direktur Choi membawa Soje ke pasar memancing untuk minum soju dan makan sashimi. Direktur Choi menyuruh Soje istirahat dan menjadi profesor hukum di Universitas Sejong untuk sementara waktu. Soje langsung menolak tawaran itu. Dia marah karena dedikasi dan kerja kerasnya untuk firma hukum TK tidak berarti apa-apa. Pelantikan Soje sebagai pengacara mitra pelaksana pun dibatalkan. Soje juga marah karena dia dibuat seolah-olah menjadi pembunuh Park Soo-young. Sementara itu, Gong Chan yang saat itu bekerja di pasar tak sengaja menjatuhkan kotak berisi ikan kepada Soje. Soje melampiaskan kemarahannya dengan mencaci maki dan menampar wajah Gong Chan 2 kali. Ketika dia akan menampar Gong Chan ketiga kalinya, Gong Chan mencegah dan menghentikannya. Mereka berdua saling bertatapan. Gong Chan merasakan kesedihan yang sedang dirasakan oleh Soje melalui matanya. Soje kemudian pergi ke pantai, di mana di sana dia mengingat kenangan tentang mendiang ayahnya dan dia menangis meratapi nasibnya. Tak disangka di hari pertama masuk kuliah di Fakultas Hukum, para mahasiswa menunggu kehadiran profesor mereka. Semua mahasiswa terkejut ketika Soje memasuki ruangan dan memperkenalkan diri sebagai profesor hukum mereka. Gong Chan yang merupakan mahasiswa yang berada di kelas tersebut terkejut melihat wajah familiar di hadapannya dan setelah membaca namanya, dia menyadari siapa Soje sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu saat Gong Chan masih remaja berada di penjara. Saat itu Kim Dong-gu adalah nama Gong Chan sebelumnya. Dengan wajah babak belur karena dipukuli, dia bertemu dengan Soje. Soje masih seorang pengacara pemula. Gong Chan menolak bantuannya karena dia berpikir Soje tidak akan percaya kepadanya seperti pengacara yang lain. Soje menghentikan Gong Chan saat akan dibawa ke sel penjara. Dia membiarkan Gong Chan mendengarkan sebuah lagu yang akan menghiburnya sejenak. Soje kemudian berkata bahwa dia percaya kepadanya. Kembali ke masa sekarang. Gong Chan kemudian berlari keluar kampus dan mengejar Soje. Mereka bertemu dan saling bertatapan di kejauhan.